Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah, sadaqallahul adim wal makna wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atani Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ajrail alaihim salam faqala Jabrailu ya Rasulullah, man shalla alayya fi kulli yaumin asyra marrah ana akhada biyadihi wa amarahu ala sirati kalbarqil hatib. Segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan nikmatnya yang begitu besar kepada kita, sehingga pantas layaklah kita bersyukur kepada segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada khairul makhluqat Sayyidil Mursalin Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia dimanapun Anda berada, Allah telah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya rupa, dengan sebagus-bagusnya poster tubuh, sehingga Allah mengamanahkan kepada manusia untuk menjaga, mengamanahkan seluruh kehidupan yang ada di dalam bumi ini. Sehingga patut layaklah kita bersyukur, bahkan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir menurut para alim ulama terbagi sekurang-kurangnya dua. Yang pertama, zikir fil lisan, yang artinya zikir menggunakan lisan kita. Yang kedua, zikir fil a'mal atau fil arkan, yaitu zikir dengan menggunakan seluruh elementer yang ada di dalam tubuh kita, anggota tubuh kita. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh seraya memerintahkan kepada setiap makhluk Allah manusia untuk selalu berzikir kepadanya. Apa itu yang disebut dengan zikir? Zikir itu diambil dari kata bahasa Arab yang berarti selalu mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan zikir pula Allah akan menenangkan hati kita, dan dengan zikir pula kita akan mendapatkan sesuatu hal yang berharga yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Bahkan dengan zikir pula menjadikan salah satu resep untuk hidup tenang kepada kita. Zikir lisan bisa dengan lafaz la ilaha illallah atau apapun juga. Bahkan yang lebih penting yaitu bersolawat kepada Nabi, sebagaimana tadi dalam mukadimah, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, maka bersolawatlah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan solawat itu
kita akan mendapatkan maqamah mahmuda, yaitu tempat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala dengan memuliakan nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir itu tidak harus monoton, tidak harus berdiam diri statis di masjid, tidak. Kita bisa melakukan zikir di mana saja, seperti yang kita lakukan, yang saya lakukan, zikir di alam yang bebas, dengan tenangnya, dengan rimbun pepohonan, menjadikan ketenangan bagi kita. Zikir, sebab sebahagian menyebutkan, barang siapa yang bertafakur akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tak usah lama coy, tak usah berbulan-bulan, tak usah berminggu-minggu, tak usah berhari-hari, tak usah berjam-jam, sedetik saja, semenit saja kita tafakur atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik daripada ibadah jahil, ibadahnya orang bodoh. Suasana yang rimbun, yang indah ini kita jadikan salah satu alat untuk kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenang rasanya mendengar rincikan-rincikan air yang mengalir, penuh dengan pepohonan-pepohonan yang rindang, seakan kita itu dekat dengan Sang Khalik, seakan kita itu tidak ada gap yang jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi kita merasakan berzikir dengan seluruh anggota tubuh kita, dengan mata kita berzikir, melihat suasana yang indah yang Allah ciptakan khusus untuk manusia, maka tidaklah layak bagi manusia menghancurkan alam yang indah ini dengan tangan-tangannya, merusak lingkungan, karena itu bisa mengeksploitasi atau menyebabkan kerusakan-kerusakan alam yang pada akhirnya generasi kita, cucu kita tidak pernah bisa melihatnya lagi. Oleh sebab itu, marilah kita jaga lingkungan yang indah ini dengan didasarkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan zikir orang akan jadi tenang, sebab dengan zikir orang akan mendapatkan tempat termulia. Munggu Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan makhluk yang paling indah, akan dijadikan oleh Allah makhluk yang senantiasa mendapatkan nikmatnya. Hadirin yang berbahagia dimanapun Anda berada, sekilas 10 menit bahasan tentang zikir yang menjadikan kita tenang. Mudah-mudahan di sesi yang lain kita akan berjumpa kembali dalam keadaan dan suasana yang indah dan penuh dengan ketentraman hati dan jiwa. Akhiru dakwakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.